mudah-mudahan Allah memberikan suami yang juga seorang guru sebagai ahlul Quran, Masya Allah ya, Insya Allah, dan juga suami yang merupakan seorang pemimpin. Kemudian mana kemarin ini kan sebentar lagi kita memasuki bulan puasa ya. Gimana Teteh memasuki persiapan Teteh menjelang bulan puasa ini Teh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita semuanya tahu ya sebagai umat Islam bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan karena itu bulan turunnya Al-Quran. Maka setiap kita kalau merasa mudah-mudahan diberi umur ya, apalagi seperti sekarang waktunya semakin dekat, maka kita harus semakin menyiapkan diri untuk bisa memuliakan Al-Quran di bulan yang penuh kemuliaan. Yaitu tentu dengan bersiap untuk menghatamkannya, bersiap untuk semakin bersemangat mengamalkannya gitu ya. Dan tentu sebelumnya ini kajian-kajian keilmuannya kita mesti makin semangat. Nanti di Ramadan juga insya Allah banyak kajian-kajian keilmuan. Jadi memang persiapan yang utama adalah lebih menguatkan lagi iman kita. Apalagi Nabi SAW mengucapkan ya, bahwa bersabda bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi artinya kita mesti lebih bisa semangat dan fokus ya di dalam ibadah-ibadah, termasuk puasa. Puasa jangan hanya dilakukan di bulan Ramadan, supaya ketika Ramadan tiba daya puasa kita itu sudah semakin baik. Maka di bulan-bulan lainnya kita jalankan puasa-puasa sunnah. Jangan lupa juga yang punya hutang segera bayar mestinya ya. Nanti kalau di Ramadan kali ini masih ada umur, wanita ada hutang itu langsung nanti segera dibayarkan. Nah itu jadi para sahabat Nabi SAW pasca Ramadan itu sudah persiapan lagi untuk Ramadan berikutnya. Jadi Masya Allah ya, jangan sampai kita hanya merasa menyiapkan diri ketika sebulan sebelumnya. Oh enggak, kalau para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan, 6 bulan setelah Ramadan mengamalkan konsistensi yang telah didapatkannya di Ramadan gitu. Jadi ya sepanjang tahun itu adalah menyambut Ramadan. Nah ini kan Ramadan pertama Teteh bersama Syekh juga ya. Seperti apa sih Teteh memaknainya Ramadan bersama Syekh pertama kali itu? Ya insya Allah kami akan berangkat umrah ke Tanah Suci mendampingi jamaah di awal Ramadan ini, sebagai juga niat kami ya di awal pernikahan ini, dan Allah ijabah. Karena sebetulnya sebelum menikah masing-masing kami itu sudah ada perencanaan. Teteh dengan lembaga Teteh Hadijati Foundation, kami memang mengajak para jamaah-jamaah Hadijati yang terbiasa bergabung dalam gerak dakwah kami, yang terbiasa mendukung donasi kemanusiaan kami untuk bisa bersama-sama umrah di awal Ramadan. Dan ternyata Syekh juga begitu. Dari 5 bulan yang lalu di New Zealand itu memang sudah ada dibukanya pendaftaran untuk program umrah, sehingga beliau juga berniat ya untuk bisa mendampingi jamaah gitu ya dari New Zealand untuk berangkat umrah. Dan Masya Allah ya, Allah nikahkan kami dalam keadaan ketika kami menikah sama-sama punya rencana ini, yang sebelumnya kami ya tidak saling tahu ya. Tapi Masya Allah, walaupun memang ada beda sekitar 1 hari saja. Beliau berangkat tanggal 19 ya dari New Zealand, sementara Teteh tanggal 20 dari Indonesia. Makanya sekarang Teteh kembali dulu ke Indonesia karena biar bagaimana pengaturannya, tiketnya apa semua kan udah dari Indonesia, sementara beliau udah dari New Zealand kan. Jadi berangkatnya dari beda wilayah. Dan insya Allah kami akan bertemu di sana dan mendampingi jamaah dari 2 negara ini ya, insya Allah untuk melaksanakan umrah, insya Allah. Teh, kalau Syekh sendiri nanti puasa Teteh akan menjalankan puasa di New Zealand di Indonesia? Separuh-separuh. Jadi ada karena Teteh ada lembaga ya Hadijati Foundation, juga ada komunitas di 70 wilayah Indonesia, Akhwat Bergerak Indonesia, dan program Ramadan itu kami bukan merencanakannya hanya sebulan sebelum Ramadan, tidak, tapi sejak akhir tahun ya, sejak akhir tahun lalu itu program menuju Ramadan itu semuanya sudah dirancang, termasuk program Ramadannya, sehingga Teteh berusaha melakukan penyesuaian ulang agar ada waktu yang juga bisa Teteh kembali ke New Zealand ya untuk bersama suami gitu. Maka separuh dari Ramadan tetap melaksanakan semua program safari Ramadan, lalu berakhir di sekitar tanggal 13 atau 14 lalu kembali ke New Zealand. Jadi 10 hari pertama Ramadan bersama Syekh di Tanah Suci, kemudian 10 hari berikutnya melaksanakan safari dakwah, baru setelah itu persiapan untuk kembali ke New Zealand. Jadi mungkin hari-hari terakhirnya akan di New Zealand. Dan hari lebarannya akan di sana itu? Ya tentu sampai Idul Fitri dan seterusnya, insya Allah.
kebiasaan-kebiasaan unik gak sih? Maksudnya makanannya itu termasuk tipikal yang gampang kah? Teteh sudah persiapan itu sejauh apa sih teh? Ya Masya Allah ya, karena beliau memang sudah 30 tahun lebih sih ya hidup di luar Indonesia. Kan tinggal di New Zealand sudah hampir seumur hidupnya ya, dari sejak usia 16 tahun, 17 tahun begitu. Jadi memang pola makan dan lain sebagainya itu relatif ya simple saja ya kan, ya misalnya tidak harus makan nasi gitu kan ya, bahkan jarang bahkan hampir bisa dikatakan jarang sekali makan nasi ya. Kemudian sarapan itu bisa digantikan dengan buah-buahan ya, atau sehari-hari mengkonsumsi smoothies ya, dan smoothies itu diambil dari sayur-sayuran yang memang tumbuh betul-betul organik di tempat tinggal kita sendiri gitu ya. Jadi relatif soal makan tidak ada persoalan apa-apa ya, simple. Dan kita bisa ya karena Syekh juga usahanya adalah peternakan sapi ya, jadi kita dan tinggalnya juga di New Zealand yang wilayahnya dekat dengan laut, jadi kita relatif bisa mendapatkan daging, ikan gitu yang segar-segar itu dengan mudah, dan itu cukup diolah dengan cepat ya, dimarinasi, kemudian dibakar gitu ya, kemudian digrill gitu. Jadi ya simpel-simpel saja, dan keseharian kami memang tidak memberatkan satu sama lain, hal-hal kecil tidak dijadikan masalah besar. Soal makan ya sama-sama saling beradaptasi begitu ya. Dan kadarullahnya memang teteh sendiri juga sudah hampir 10 tahun terakhir ini bukan pengkonsumsi nasi lagi ya. Jadi ya nggak kaget ya, karena sudah makan tidak berbasis nasi, berbasis sayur, berbasis buah-buahan, dan juga agak jarang ya mengkonsumsi goreng-gorengan ya, lebih banyak rebus, kukus, grill. Dan ternyata ini sama, bahkan Syekh lebih telaten lagi dari teteh karena kebiasaan hidup di area pertanian ya, dengan beliau sebagai pengusaha lahan pertanian, pengusaha peternakan. Bahkan sapi-sapi juga harus makanan sehat, makannya kailan, makannya lobak ya, tidak diberikan konsumsi apapun gitu ya, semuanya betul-betul natural dan sehat ya, apalagi kepada dirinya ya, akhirnya kepada istrinya juga begitu ya, betul-betul menerapkan ya pola hidup sehat. Dan alhamdulillahnya itu yang juga teteh jalani tahun-tahun terakhir ini, jadi ya tidak saling kaget lagi. Kalau teteh kan sudah mulai beradaptasi ya sama kultur Asia di New Zealand. Kalau saya sendiri beradaptasi nggak nih sama kita di Indonesia, kayak makanannya dan sebagainya gitu teh? Karena memang basis tinggal beliau kan bukan Indonesia lagi ya. Sudah 32 tahun lebih di sana, sesekali saja kembali ke Indonesia. Jadi memang ya mayoritas pola makan, cara hidup, pola berpikir ya, disiplinnya, kemudian kemandiriannya itu ya seperti bagaimana layaknya manusia-manusia yang hidup di negeri-negeri 4 musim ya kan. Kalau di kita sepanjang tahun kan matahari, relatif kita lempar biji-bijian, tanaman tumbuh ya. Kalau di negara 4 musim kan mesti berpikir terus, musim dingin gimana, musim panas gimana, musim gugur gimana, musim semi gimana gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan dari sisi weather, kemudian juga keadaan tanah dan seterusnya. Sehingga memang pola hidup beliau, kemudian disiplinnya, cara hidupnya itu semua Masya Allah ya, berbasis kepada Quran dan Sunnah, tapi dengan tingkat kedisiplinan, ketangguhan ya sebagaimana layaknya manusia-manusia di negeri 4 musim. Dan sangat jarang sekali kembali ataupun tinggal di Indonesia. Jadi memang mungkin kebutuhan yang lebih tinggi untuk adaptasi justru dari tetehnya ya. Karena sepanjang hidup teteh ya tinggalnya di Indonesia, walaupun dalam misi-misi dakwah sepanjang berdakwah ini dalam 8 tahun terakhir berkeliling juga ya, sudah 21 negara, termasuk juga pernah ke New Zealand, sering tinggal-tinggal di negara-negara yang berbeda, walaupun jangka waktunya tentu tidak lama, 2 minggu, 3 minggu, maksimal 1 bulan ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu sajalah yang teteh kumpulkan dan kemudian menjadi bahan untuk mempercepat proses adaptasi dengan pola hidup di New Zealand. Jadi memang dalam hal ini yang lebih harus melaksanakan adaptasi ya tetehnya ya. Kalau Syekhnya memang sudah tidak tinggal di Indonesia soalnya kan, ya kira-kira seperti itu. Keberkahan apa sih teh yang teteh dapat di Ramadan dan insya Allah Lebaran tahun ini bersama saya gitu teh? Perbedaan-perbedaan yang dari sekarang saya sudah merasakan nih perbedaannya, keberkahannya. Sekarang sudah ada Syekh di samping teteh, seperti apa? Ya alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan Allah memberikan
suami yang juga seorang guru, sebagai ahlul Quran, Masya Allah ya, Insya Allah, dan juga suami yang merupakan seorang pemimpin yang insya Allah akan mengajari tentang bagaimana menjalankan hidup yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang akan terus memperbaiki bersama-sama ya pola hidup, cara hidup. Dan insya Allah ini Ramadan pertama ya tentu bagi kami. Semoga kami bisa sama-sama saling lebih menguatkan dalam dakwah, dan insya Allah karena juga ada anak-anak ya yang harus diteruskan gitu ya proses kehidupannya. Mudah-mudahan ini pun menjadi ikatan yang lebih menguatkan ya, karena anak-anak itu calon penerus perjuangan Islam, sehingga Teteh dengan Syekh sendiri begitu menikah ya tentu harus langsung juga kan memikirkan kelanjutan ya dari pola-pola pendidikan kepada anak-anak, dengan cita-cita anak-anak laki-laki insya Allah dia menjadi ulama yang pedagang ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang perempuan insya Allah menjadi para ibundanya ulama. Maka para perempuan ini anak-anak harus dididik menjadi anak-anak yang mengerti bagaimana berjuang menjadi soleha ya. Inilah yang menjadi fondasi ya dari pernikahan kami, yang mudah-mudahan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh kemuliaan akan semakin memperkuat fondasi yang sedang kami bentuk dan kami bangun, dan mudah-mudahan lagi Allah masih memberi kesempatan ya untuk memiliki juga keturunan dari pernikahan ini bersama Syekh. Mohon doa dari semuanya.